Teknik Elektron Inovatif profesional dan berprestasi. Yes, yes, yes. Teknik Elektron Inovatif profesional dan berprestasi. Yes, yes, yes. Oke, baik, terima kasih adik-adik. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Pak Seno, ya, saya ketua jurusan Teknik Elektro. Saya kenalkan dulu ya, saya jurusan. Kita punya 3 program studi. Nah, adik-adik ini masuk ke program studi sarjana Teknik Elektro. Dalam hal ini ketua program studinya Pak Lan, ya Pak Lan. Beliau selain Kapolri, dia juga YouTuber. Jadi satu bulan hasilnya sudah $1.000. Ya, jadi itu Kapolri. Jadi kalau sering share itu di grup maba itu, ya silakan apa Pak? Saya endorse Pak ya. Subscribe, like, dan seterusnya. Kemudian kita punya juga program studi magister. Program studi magister ini bisa program studi magister ini ketua program studinya nanti mungkin memperkenalkan itu adalah Prof. Rudi Kurnianto. Nah ini silakan. Jurusan Jepang, alumni sini juga loh, alumni teknik elektron, tapi luar biasa jurusan Jepang S3 ini. Kemudian S2 dan S3. Kemudian kita punya juga baru buka yang semoga bisa mulai untuk Agustus ini adalah program studi program doktor teknik elektron. Ketua program studinya adalah Profesor Ismail Yusuf. Ini juga lulusan Jepang ya. Pak Ustadz ya, Pak Ustadz. Ya. Yang bicara ini agak beda. Dia berasal kalau semuanya Jepang itu bagaimana ya? Saya ke Jerman aja. Jadi kemudian kita wakil dekan 3, yaitu wakil dekan yang membidangi bergerak di kemahasiswaan dan sebagainya, mengatur semua acara untuk penerimaan mahasiswa ini adalah ini Pak Purwo Arjono. Dia juga bertugasnya di dosen program studi S3. Nanti mungkin saya minta beberapa dosen untuk mungkin memberikan semangat ya. Jadi saya minta dulu. Kemudian kita punya di sini juga ada dosen teknik elektronika itu Pak Bomo. Ya, dari TB, bisa TB. Ya. Jadi nggak main-main kali masuk ini, ya. Jangan kaleng-kaleng ya. Oke, nah kita punya juga dosen dari Pak Puri. Silakan Pak Puri berdiri. Ini dari Malaysia ya, dari Malaysia ya. Nah. Dari Malaysia, Pak Cik, Pak Cik Kori di aula, namanya aula, jadi di aula. Oke ya, baik, terima kasih. Nah, sekarang kita punya ada Bu Eka, nih. Dia kami dari Telkom University Bandung. Uri kan ya, Uri. Banyak dosen-dosen yang luar biasa nih. Kemudian di sini ada 4 dosen yang baru masuk 1 Agustus ini, ya, muda-muda dan cantik. Mungkin bapaknya langsung berdiri deh. Nah, ini ada sama itu Pak Stefan. Ada mengenai Stefan dan Stephen. Saya pun kalau ada Pragestu. Nah, jadi Stefan Pragestu. Jadi ini dari informatika, kemudian elektro, pokoknya bagian IoT adik beliau lah. Ini yang
biasa mengalami sistem di kampus, tapi akhirnya jadi dosen elektro. Kemudian ada Pak Reza, Muhammad Reza. Ini juga satunya value ya. Nah, value juga nih, value Telkom University juga. Ini kayak menyirat ya dia. Waktu kita datang ini menyirat ya, bagus juga nih masuk ke teknik itu juga ya. Nah, ada Pak Rudi. Pak Rudi itu anak saja ya, saudara-saudara. Ada juga Bu Aisyah dari Jakarta. Baik, silakan, terima kasih. Jadi adik-adik, kita ini punya sekitar 36 dosen. Walaupun ada beberapa dosen juga diperbantukan di mesin, di teknik kimia. Jadi rata-rata kita tuh ada yang lulusan dari Jepang, Jerman, Korea, dan Australia, dan Malaysia. Jadi adik-adik masuk sini, harapannya tidak hanya kita ketemu sampai di semester 1, 2, 3. Ya, kita berharap adik datang dengan aktivitas. Biasanya ada kemungkinan potensi untuk DO. Ya, saya ingatkan dari awal, potensi itu muncul ketika adik-adik itu nanti gaulnya itu salah. Dan artian, ngumpul nih. Waktu itu pernah 8 orang. Rata-rata itu masalahnya adalah itu main game online. Jadi satu hari itu tidak bisa tidak bisa lepas kalau tidak enak rasanya kalau tidak pergi ke kafe dan main game. Dan itu banyak itu dari hingga kadang-kadang membohongi orang tua. Kalau sudah ambil SKS, orang tuanya marah-marah ke kita bahwa ini tugas-tugas atau apa. Maka dicek itu banyak E-nya, ada yang belum ambil dan sebagainya. Maka dari fakultas lain juga gitu. Ya, jadi adik-adik tolong nanti kalau urusan adik-adik ada apa-apa tanya Pak Lang. Urusan akademik Pak nanti berapa SKS tanya Pak Lang. Ya, atau ada kalian nanti diberikan dosen pembimbing akademik. Tanya. Dosen dari akademik. Selalu dikonsultasikan ya. Pertanyaan. Nah, teknik dan kementerian ini memiliki beberapa bidang keahlian. Boleh bisa nggak? Boleh bisa nggak? Dari pekerjaan. Jadi bidang keahlian ada 6 di sini. Konsentrasi lah. Ada elektroteknika dasar. Ya, elektronika dasar ini lebih kepada elektronik gitu ya. Kemudian rangkaian dan sebagainya, kemudian buat sesuatu untuk dapat dijalankan gitu ya. Ini elektronika dasar. Jadi ketika nanti ada di semester 1, semester 2, semester 3 itu ada praktikum di sini. Instrumentasi, mungkin rangkaian listrik ya, rangkaian listrik dan seterusnya. Kita punya itu kelompok kalian. Yang sekretaris kelompok kalian di sini Pak Apuri ya, Pak Apuri. Ketua kakaknya Pak Dedi dari datang. Nah, ini ada juga kelompok kalian teknik kendali atau yang biasa disebut itu kontrol. Nah, di kontrol itu ada 2 terminologi. Kalau di bahasa Inggris kontrol, kalau kita itu juga automation. Jadi kontrol automation. Jadi ada 2 terminologi itu. Jadi itu lebih kepada kontrol. Misal ruang kontrol, suhunya standar, pabrik dan sebagainya, kendali proses, otomatisasi itu jadi kendali. Ya, nanti adik semester 5 udah pilih nih mau masuk kemana. Fokus dari semester 1 sampai semester 5 masih oke, tapi semester 5 nanti udah mulai pilih. Apalagi yang jago-jago, misalnya 24 SKS, IP3 ngambil 24 nih, naik, nah itu ngambil ke atas itu udah harus pilih. Ya, kemudian kelompok kalian konversi energi. Nah, ini Ismail nih, konversi energi dari energi angin listrik, dari energi surya listrik dan seterusnya. Jadi konversi mengkonversikan dari satu sistem fisik yang ada gitu ya, apakah air, sistem fisik mengalir atau sistem dari macam-macam lah, biomasa dan sebagainya itu menjadi energi listrik. Karena kita di teknik elektro kita mengkonversinya ke energi listrik, bukan energi yang lain ya. Energi lupa ya. Nah, kemudian ada juga kata sistem dan distribusi tenaga listrik ini lebih pada untuk distribusi listrik ke dalam menengah dan seterusnya. Kemudian ada kata telekomunikasi. Ini juga bahas antena. Di sini ada ya,
Bu Eka dan Pak Reza, ya. Nah itu kakak terima kasih. Yang sistem tadi saya, Pak Stefan, Pak Bono. Kemudian kalau kakak, saya kakak tegangan tinggi, kakak tegangan tinggi Prof Rudi, ya itu membahas tentang transmisi tegangan tinggi ya. Jadi kita lengkap sebenarnya, lengkap. Kita aja ada 7 ya, 8 lab nih. Jadi adik-adik nanti biasa HM itu saya minta satu program untuk adik-adik itu masuk ke lab. Jadi jangan sampai dah ikut, ya. Nanti masuk ke lab dikenalkan sama aspetnya ini lab. Nanti dibagi berapa grup, tahun lalu sudah. Nanti dibagi grup sama ME, misalnya 10 orang masuk ke kendali, nanti gantian, berarti 10 kali siklusnya masuk supaya kenal, supaya nanti ketika ngambil kakak itu benar-benar kalian ngerti apa yang kalian ambil, ya. Sip ya? Kita masih banyak waktu, dikasih kata HME kalau bisa sampai jam 10 Pak. Nanti silakan, karena mereka mungkin kan ini sampai jam 11, mungkin mereka perlu 1 jam setengah saja, nggak sampai 11.30. Kita nanti sampai jam 10 kalau bisa. Oke ya, nah ini labnya, lab fisika. Nanti ada di semester awal ini lab teknik kendali. Ini Pak lab fisika Bu Hilda, lab ekonomi dasar Pak Saiful Rahman, lab teknik kendali Pak Hendro, lab kendali kita dan komputasi Pak Ferry, Dr. Ferry. Ya, konversi energi Pak Yandri, lab sistem ini Prof Rudi Yanto. Jadi elektronik sebenarnya luar biasa. Kita punya 5 guru besar, 1 baru saja waktu itu almarhum, itu sudah punya 5 sebenarnya guru besar. Sekarang tinggal 4 profesor. Nah, ini tinggal adik-adik ini mungkin 10 tahun atau 8 tahun moga-moga bisa jadi profesor ya. Jadi adik-adik itu, nah gimana untuk bertahan di elektro? Dan biasa tuh semester 1, semester 2 hilang sedikit. Hilang itu bukan karena mungkin kerja macamnya. Nah, padahal kalau kalian bisa elektro tuh kalian bina sekarang tuh kalian gimana ya? Kalau saya dulu S1 sini juga tuh. S1 sini juga saya pengen keluar negeri gitu ya. Pengen luar negeri ke siswa. Jadi adik-adik supaya enjoy di elektronik, adik-adik itu sudah mulai rencanakan dari sekarang. Ya, jadi semester 1 tuh semester yang benar-benar adik itu mengikuti ilmu dasar, naikkan IP. Biasa IP paling tinggi itu di semester 1. 4 tuh banyak tuh, karena masih belajar Pancasila, agama, gitu dan sebagainya. Itu IP 4, jangan sampai enggak di bawah 3 ya. Kok bisa langsung lantai aja 4, ya. Tetapi silakan udah mulai ikut organisasi semester 1. Semester 2 ikut organisasi, silakan. Semester 3 itu udah mulai pengurus inti organisasi. Semester 4 itu pengurus inti organisasi. Nah, semester 5 kalian mulai memikirkan magang, gitu ya. Ikut magang kemana, ke perusahaan mana, ke sini. Kita banyak itu program MBKM. Jadi ke perusahaan-perusahaan itu ada biasa 4 ya, 3, 4, 5 gitu. Jadi 1 semester itu di sana. Jadi siapa Pandu ya, waktu dia. Nah itu belum wisuda udah kerja di perusahaan apa energi apa saya lupa, energi future energi atau apa saya lupa di Jakarta, ya. Nah, langsung dapat. Jadi adik-adik silahkan coba kalian dari semester 3-4 itu sudah kebayang kalian nanti pengen masuk KK apa, kelompok kalian apa, kalian sudah tahu kenapa kalian masuk elektronik. Saya mau jadi misalnya ahli engineer di pabrik atau apa, berarti ke Kendari. Saya mau di PLN. Nah, PLN ini random juga, banyak juga variabilitasnya, macam-macam. Mulai arahnya ke situ. Atau saya mau jadi pengusaha energi terbarukan misalnya, udah mulai rintis. Semester ini udah ikut program-program yang bisa pakai energi terbarukan. Atau komunikasi, fiber optika, antena. Saya mau bikin antena di kampung saya yang bisa, yang tidak ada jaringan servernya. Saya mau bikin sesuatu sehingga dia bisa menggunakan jasa penguat sinyal misalnya. Dan sekarang udah kepikir skripsinya tentang itu gitu. Dan sehingga mata kuliah apa yang diambil, tugas-tugas apa ambil bisa mengarah situ. Ya ada ya? Oke? Nah, jadi kalau bisa
setelah kalian lulus terima, jangan lama-lama. Jadi memang kita programkan tuh kalau bisa lulus tuh 4 tahun. Coba ini Pak Dedi, ketua kakak yang saya ceritakan. Jadi dia ya Pak Sabraman ini apa? Kepala lab Jasa. Jadi IPB. Jadi itu, jadi silakan adik-adik ya sudah boleh direncanakan. Ingin kita biasa orang bilang 3-4 tahun itu cepat benar lulusnya. Salah sebenarnya. 4 tahun itu normal. Dan 4 tahun itu tidak normal gitu sebenarnya gitu. Jadi itu makanya harus dipercepat, IP-nya harus ditingkatkan. Kalau anda mau kumlot tidak boleh ada C, ya, ya? Jadi kalau dapat C mohon diulang. Jadi direncanakan strateginya sebagainya supaya bisa kumlot. Oke ya. Beberapa waktu lalu ada yang lulusnya 3,5 tahun. 3,5 tahun. Mungkin ya. Jadi jangan bilang 3,5 tahun. Jangan diambil S2 di Jakarta. Ya. Jadi waktu itu saya pengujinya juga. Siapa dia dari Telkom misalnya? Nugra. Ya, ada dia. Jadi tetap semangat, masuk ke elektro, selesaikan dalam 4 tahun. Udah, jangan mikir yang lain. Nah, pahit-pahitnya saya sampaikan ya, kita tidak juga terlepas dari namanya anak-anak yang demo. Saya ingatkan sekarang. Jadi hampir pasti kadang-kadang ada anak demo. Itu gimana ya? Itu saya sebutkan penyebabnya. Pertama, hilang di tengah jalan. Hilang tengah jalan, tiba-tiba semester 6-7 mungkin agak stres atau apa, atau persoalan keluarga tidak tahu, hilang, tidak mendaftar. Hati-hati, tidak mendaftar ulang itu susah untuk dapat dibuka gitu ya, supaya jadi komunikasikan sama Kapolri. Kedua tadi saya bilang, kalau keseringan main game online, ya, nature, sense, sehari-hari itu berubah. Jadi, bangunnya tidak enak, bangunnya jam 10, ya, karena maunya main game online sampai jam 2 sambil nonton bola gitu. Saya pernah mengikuti pelokan saya juga, ada pelokan saya juga tuh dia saya pindahkan gitu supaya tidak jauh dari faktor saya. Saya sampai itu dia, apa sih yang dia program? Saya ikut sampai rumput, dia gini ya, benar-benar banyak mahasiswa. Gini ya, memang lepas gitu, beban tugas itu lepas ketika main game online itu. Tapi besok baru jam 10, tugas yang belum kerjakan. Jadi jangan sampai terjerat dari dinamika atau schedule kayak gitu ya. Sehingga Pak, kalau ini ada kami sangat menyesal gitu ya, ada satu anak itu SMA itu juara satu, tapi dia skripsinya tidak kerjakan. Jadi hati-hati ya. Itu kenapa? Karena kerjanya full. Nah, kita udah minta prioritaskan mau kerja atau skripsi. Karena kalau Anda skripsi, ada S1, Anda akan dibayar lebih mahal dibanding Anda SMA. Ya. Jadi artinya prioritas saja dia tadi di online, hati-hati ya. Ketiga itu pergaulan, ya. Nah, kalau tidak ngumpul itu tidak gaul, itu nggak susah. Padahal ngumpul aja, tetapi prioritas Anda apa? Ya. Jadi kalau teman-teman tuh, nggak kerja tuh ikut gitu. Jadi kalau bisa ya ngumpulnya benar-benar sama yang ingin saya tugas. Jangan ikut sama yang malas-malas, jangan. Nanti pengaruh itu besar, gitu ya. Nah, terakhir keempat, ada teknologi AI sekarang ya, namanya ChatGPT kan, namanya Gemini kan ya. Gemini itu yang paling cerdas kan untuk kalangan ChatGPT. Nah itu jangan sampai tugas. Nah kalau tugas itu dibantu oleh AI, saya pernah dapat beberapa tuh, kalau bahasanya bagus sekali, kalau saya langsung lihat. Nah, tetapi apa yang kalian tulis itu tanggung jawab kalian. Jangan sampai kalian ngerti, pembahasan canggih loh. Kalian ini apa enggak tahu, ini apa enggak tahu. Pakai Google itu kan kalau bikin itu kan 3 detik, 4 detik masuk keluar ya, tinggal copy gitu ya. Ada ya? Nah, karena bahasanya pasti beda, logiknya pasti beda. Kelemahan AI-nya adalah apa? Dia tidak mampu untuk data. Tapi kalau untuk menghaluskan kata-kata, boleh silakan pakai. Jadi kalau misalnya saya
kata mereka ini kurang halus kan. Kalau perhalusan itu oke, tapi ide itu dari kalian. Jadi semoga kalian semangat, semoga pokoknya kalau bisa dari sini setengahnya nanti bisa setempat ke Jepang untuk Pak Prof Ismail ya. Seperempat karena kantornya Jerman setengah lah ya, setengah lah ke Eropa lah ya. Nah, mungkin seperempatnya lagi ke Australia untuk Prof Widianto nggak terakhir, dia lagi di Manchester ya, anaknya lagi mau wisuda. Baik, terima kasih. Kita punya 3 bulan, mungkin tidak semuanya bisa datang. Nah, sekarang saya minta mungkin mau Pak Langgu mengenalkan atau Pak Langgu mengenalkan ya? Oke, mungkin sebelum ke Pak Lang mengenalkan tentang kurikulum, mungkin saya minta kata lah dari Prof Ismail, Prof Budi, Pak Purwo ya. Nanti kalau ada yang bapak-bapak yang mau memberikan semangat singkat ya. Baik, awal masalah luka. Rasa mas. Selamat datang di Fakultas Teknik, khususnya di itu yang saya hormati Bapak Kapten Jurusan calon Prof Muhammad bentar lagi silakan mewakili dekan ini lagi mewakili dekan 3 wakil dosen elektro Pak. hanya nanti berurusan dengan kemahasiswaan terus Pak Ulang Prof Budi Prof Budi ini spesial di elektronik karena punya 2 gelar master ITB nya kita nggak diakui. Alhamdulillah kalau saya diakui belum kayaknya suruh ambil S2 bisa dapat Kebomo Dewi Haji saya pertama Ketua Haji minta doa kalau beliau ini waktu hari kabul misalnya saya dari belakang aja Pak Aisyah Eka Pak Trowi terus Pak Asepan ya saya rasa semoga adik-adik sekalian yang kami cintai. Jadi saya rasa sudah banyak dari program tadi. Saya hanya mengambil 2 atau 3 menit dan setelah itu saya juga mau izin dan kami alhamdulillah elektro itu kayak masuk sekarang yang 1 tambahnya nanti dokter pun bisa ya, kita punya S2 kita punya S3 ya, dan juga Profesor Janwar Saharun tapi sebelum ke sana S1 nya ini benar-benar itu insya Allah. Jadi saya tidak panjang lebar, apa yang orang tua kalian sampaikan itu gampang ya, kita ada jujur karena inti. Yang saya hormati Pak Dr. Purwomarjono, wakil dekan bidang kemahasiswaan dan ini, dan yang saya hormati Ketua Jurusan Profesor Sono, dan juga Ketua Program Studi Doktor yang baru saja dipilih Prof Ismail, dan saya hormati Ketua Program Studi S1 Pak Alang Wedian, dan juga kolega saya semuanya dosen-dosen terus yang sudah semua mempunyai selamat datang dan selamat datang kepada mahasiswa baru kita. Saya lihat tadi jumlahnya sekitar 120 orang. Jadi memang dari sejak 2015 kuota satu sekitar 120. Tapi kemarin ada yang tidak sampai 120. Tapi pas tahun ini sampai penuh kuotanya 120. Alhamdulillah. Jadi selamat kepada mahasiswa yang sudah berhasil. Saya hanya ingin menambahkan sedikit saja hal-hal yang mungkin terkait dengan pengalaman saya juga ya. Jadi begitu kita masuk ke perguruan tinggi, sistem pendidikannya sudah berubah. Kalau yang tadinya di SMA kita pendidikan anak-anak gitu ya, kalau dari di perguruan tinggi sudah pendidikan dewasa.
artinya sudah harus mandiri. Jadi permasalahan yang kita hadapi di perguruan tinggi di Bagong Kuliah harus bisa kita selesaikan secara mandiri dulu. Mandiri utamanya. Walaupun ini kan transisi baru ya, baru semester 1 mulai belajar mandiri. Jadi jangan tanya teman dulu, pelajari dulu semaksimal mungkin mandiri. Pergunakan fasilitas yang ada, buku yang kita punya, medsos yang kita punya, pelajari dulu. Nanti kalau sudah mentok, baru mungkin tanya ke teman atau ke dosen. Karena kedepannya semakin kemandirian itu semakin besar. Begitu selesai kuliah, masuk ke dunia kerja, kemandirian itu akan semakin besar. Namun, walaupun kemandirian itu dituntut supaya tetap tinggi, menurut saya itu mendapatkan posisi yang baik. Jadi disenangi sama orang-orang karena kita itu sangat aturan. Kalau dia di pernah juga dicoba oleh saya dengan Prof. Ismail ini sama-sama di Toyohashi antara Nagoya dengan Jepang. Saya gabung dengan karakter ya. Jadi itu disiplin utamanya. Kemudian ya, ilmu komunikasi harus juga, akhlaknya harus bagus, dan juga harus fokus dan bisa memanage waktu. Jadi tadi sudah disampaikan jangan begadang. Kalau tidak terpaksa mengerjakan tugas atau apa yang hal-hal yang perlu, ya, antarkan orang tua ke rumah sakit atau apa, jangan begadang. Ya. Karena kalau kita begadang, kita tidur jam 11 atau 12 malam, tak mungkin kita bisa bangun pagi. Ya. Apalagi kalau yang muslim harus bangun jam 4:30 maksimal kan. Nanti sholat akan lewat. Dan untuk mencapai apa tadi Prof. Ismail sampaikan tadi, doa yang bagus itu yang mustajab itu di sepertiga malam terakhir. Kalau kita tidurnya teknik akuntan, inovatif, profesional, dan berdasari. Yes. Selamat pagi. Yang saya hormati Ketua Jurusan Teknik Elektro, Prof. Eno. Yang saya hormati Ketua Jurusan Ketua Program Studi S2, Prof. Budi. Yang saya hormati Ketua Program Studi S1, Pak Lang, Bapak Ibu jurusan kalian yang saya hormati juga. Oke, pada pagi hari ini karena saya sesuai dengan bidang saya, jadi saya menyampaikan bidang non akademik, ya. Jadi saya berharap kepada mahasiswa, himpunan mahasiswa baru ini semua bisa berprestasi, karena prestasi kalian itu merupakan salah satu yang kami harapkan, salah satu yang diharapkan oleh terutama adalah program studi teknik elektro, ya, untuk membantu akreditasi. Yang sekarang kita tadi ada lihat, ya, akreditasi kita baik sekali. Mudah-mudahan dengan kedatangan kalian nanti, dengan banyak prestasinya kita bisa unggul, ya. Jadi untuk bisa unggul, ya kita harus kerjasama, ya. Tidak hanya dosen-dosennya, ya, yang sudah berusaha untuk meningkatkan SDM seperti tadi yang sudah disampaikan Prof. Eno. Jadi kita sudah banyak profesor, kita sudah banyak doktor, ya. Kemudian program studi kita juga sudah ada S1, S2, dan S3. Jadi dari teknik ini yang ada S3-nya baru teknik elektro. S2. Nah,
Maka dari itu kita pengen S1 kita unggul, sehingga kita bisa menunjukkan kepada program studi yang lain bahwa teknik elektro memang unggul, ya. Caranya bagaimana? Tadi salah satunya ini adalah senior kalian, ya, yang menorehkan prestasi nasional. Nah, kita berkeinginan seperti itu, ya. Di samping itu sebenarnya banyak cara yang lain, ya. Di teknik elektro itu, ya, adik-adik sekalian nih nanti bisa bergabung. Kalau senangnya dengan robot, dengan tim robot, nanti mungkin dari himpunan akan memberikan informasi gimana caranya bisa masuk ke tim robot. Ada yang di sini senang robot? Ya. Selain tim robot ada tim kapal cepat, kapal tanpa awak, pesawat tanpa awak, robot tanpa awak, ya Pak, ya. Robot terbang. Ada yang senang robot terbang? Ini bosnya yang di belakang katanya tadi, ya. Jadi banyak, ya. Jadi elektro itu kalau untuk kejuaraan tingkat nasional, ya, paling banyak. Silakan Anda bergabung aja, ya. Nanti akan disampaikan oleh himpunan, ya. Nanti tergabung dalam himpunan sehingga kalian bisa memberikan kontribusi juga buat program studi seleksi, ya. Jadi teman-teman yang angkatan 2023 banyak yang kemarin ikut seleksi. Nah, kebetulan yang terpilih si Jonathan ini, ya, dan beliau juga terpilih untuk mewakili Universitas Tanjung Pura, ya, dan alhamdulillah hasilnya juga tidak mengecewakan di tingkat nasional. Mungkin saya tidak berpanjang lebar, ya. Saya persilahkan kembali kepada jurusan. Itu selalu kuis. Saya maunya begini kuisnya. Gak usah pertanyaan dulu. Siapa yang angkat tangan duluan? Jadi belum tahu apa, udah berani duluan. Angkat tangan duluan, nanti silakan Bapak Ibu tolong lihat siapa yang angkat tangan duluan, baru saya kasih pertanyaan. Nah itu 1, 2, 3. Siapa angkat tangan dulu ya? Jadi kalau Bapak Ibu silakan diputuskan siapa yang angkat tangan. Ya. Saya hitung 3 ya. Oke. Apa? Itu kalian tidak tahu apa-apa informasinya. Tapi kalian saya mau uji keberanian kalian. 1. Tenang dulu. 1, 2, 3. Hah? Gimana? Depan. Oke, diri. Namanya Teguh Andrean, ya. Oke. Sekarang pertanyaannya, sebutkan dengan benar jelas hanya 1 kali, ya, slogan atau yel-yelnya elektro. Nah, pakai nih ya. 1 kali try, ya, 1 kali coba, ya. Kalau salah yang lengkap, ya, yang lengkap. Waktu pikir. Ya, langsung. Oke, nah. 1 kali, ya. 1 kali, ya. Yang lengkap sampai ke ujungnya. Ya, pokoknya sampai ke ujungnya. Oke, dengan gaya. Kuat. Teknik elektro itu, Pak. Langsung. Inovatif, kreatif, dan berdaya saing. Oke. Pertanyaan tidak boleh dibagikan. Nilainya 40. Inovatif, kreatif lagi. Jadi teknik elektro buta, inovatif, lengkapnya, ya. Lalu saya bicara pertanyaan ini. Oke. Sekarang saya ingin 1, 2, 3 yang ngasih pertanyaan
Tolong deh, apa saya mikirnya? Oke, satu, siap, pertanyaannya. Pertanyaan yang jawabannya singkat, bukan menguraian. 1, 2, 3. Yang mana ya? Hah? Yang ini? Oh, oke. Yang mana ya? Belum ini kok. Ulangi. Nah, coba Bapak Ibu ya. Yang tadi yang ulangi. Coba sama-sama ya. Jangan sampai 1, 2, 3. Gimana? Ini. Berdiri. Gimana? Yang ini. Gimana? Enggak. Ini yang berdiri aja ya. Dia harus lihat. Berdiri ya. Coba sama-sama lihat Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ya udah kalian hobi apa deh? Siapa menang? Hobi apa? Siapa menang? Menang. Oke, kamu lah. Rodri, masih tanya. Bingung karena waktunya seper-milidetik jadi bingung. Jawab dengan angka saja ya. Berapa SKS minimal di Prodi Teknik Elektro? Ini Pak keseluruhan atau keseluruhan sama? Jawab saja. Kalau satu semester tuh minimal Keseluruhan sampai selesai 144 SKS. Betul. Oke. Nanti habis ini Pak Lang akan jelaskan kurikulum. Nanti pertanyaan itu akan berkaitan dengan kurikulum ya. Kita ada 3 hadiah. Ini satu dulu kemana saya? Hadiah yang pertama. Baik. Dibuka basisnya. Baik, selanjutnya saya serahkan. Atau mungkin ada Bapak Ibu ini 5 menit, jangan panjang-panjang, 5 menit, 3 menit ingin memberikan semacam apa? Sebelum kita masuk ke yang serius nih, yang serius ini Pak Lang nih, kurikulum. Ada namanya Pak Ferry, Pak Managam, Pak Sandi. Ini Pak Jainal. Jainal Abidin. Ya. Mantan profer ya. Profer di RT maksudnya. Ini dosen di sistem. Ada Pak? Tidak ada? Tambah sikit. Bu Esa? Bu Eka? Ada? Pak Esa? Devan? Jangan bahas tentang BKD ya. Itu bingung mereka. Ada ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya. Oke, kita akan mulai semangatnya dengan yel-yel. Ya. Teknik Elektro dan inovatif profesional. Ya, mantap ya. Terima kasih. Nah, dalam pengenalan penjurusan tadi yang sudah kalian saksikan bersama. Nah, hari ini kita akan lanjut kepada pengenalan program studi. Jadi mungkin tadi Pak Seno bilang lebih serius, ya. Tapi mudah-mudahan kita awali dulu dengan hal yang tadi akan saya informasikan dulu. Jadi kita switch bagian kurikulum bagian terakhir ya. Perkenalkan, mungkin saya sudah dari awal matrikulasi, ada yang sudah kenal saya. Ya, saya mengajar mata kuliah atau matrikulasi dan matematika. Jadi yang mengajar matrikulasi ini Pak saya, Pak Managam, Bu Fitria, Pak Dedi, Pak Saiful dan Pak Bomo. Ya,
Ada 6 dosen yang sudah kalian kenal, tapi pada kelas masing-masing. Nah, kemudian pada saat PKMB, saya hilir mudik ya. Hilir mudik mengambil video mahasiswa, sehingga jadilah kenangan yang akan kalian bisa lihat nanti setelah beberapa tahun akan datang, yaitu kegiatan PKMB. Nah, di hari ini struktur organisasi sudah dijelaskan. Jadi yang perlu saya perlihatkan adalah tentang Dena, ya. Kenapa kita perlu mengetahui dulu supaya kalian tidak kesasar? Tidak kesasar kemana? Tidak kesasar mencari ruang kuliah, ya. Nah, ini adalah Dena yang wajib diketahui oleh mahasiswa. Jurusan Teknik Elektro ada di sini, ya. Ada di posisi yang bagian ini adalah dekanat, akademik di sini, ya. Kemudian ini jurusan Teknik Elektro, yang sebelah sipil. Nah, kemudian di depannya ini adalah ruang-ruang yang biasa dipakai untuk seminar KP atau skripsi, ya. Nah, kemudian kita ada di mana? Kita ada di sini, ya, di ruang yang sebelahnya. Jadi ini ada 22 dan 21. Nah, kemarin kalian di aula, ya, di aula. Nah, nanti ada hubungannya dengan lab, karena nanti ada kegiatan praktikum. Nah, kegiatan praktikum itu nanti berhubungan dengan lab LDAS, ya, lab elektroteknik dasar. Kemudian ada lab kendali, ya. Kalau lab LDAS ini diketuai kepalanya adalah Pak Saifur Rahman. Kalau lab kendali ini Pak Hendro Priatman, dan yang lab digitalnya ada Pak Ferry Hadari, ya, Dr. Ferry Hadari. Ini lab digital. Nah, kemudian di sebelahnya kalau kalian lain masuk selasar lagi, ini ada lab telkom, ya. Di sampingnya ada lab distribusi, lab konversi. Nah, lab konversi ini bergabung untuk sementara dengan lab fisika. Jadi nanti kalau di mata kuliah semester 1-2 ada praktikum fisika, jangan sampai salah tepat, ya. Kemudian di depannya ada lab tegangan tinggi. Ini di sini ya, lab tegangan tinggi. Nah, itu berhubungan dengan lab-lab yang biasa dipakai, ya, dalam kegiatan perkuliahan. Nah, nanti di dalam pembahasan kita nanti ada yang dibahas tentang kurikulum, ya, tentang praktikum, apa saja praktikumnya, dan yang penting adalah kartu seminar KP. Nanti di aula kalau kalian kembali nanti jam siang nanti ada penjelasan tentang syakat, ya. Nanti itu akan dijelaskan oleh petugasnya. Jadi saya tidak menjelaskan tentang syakat. Nah, apa saja yang dilakukan oleh mahasiswa Teknik Elektro? Kita punya 2 kegiatan utama. Yang pertama adalah selain perkuliahan, yaitu kuliah lapangan, ya. Kemudian satunya lagi adalah kuliah umum. Kuliah lapangan yang pernah kami lakukan ini maksudnya pada saat saya dengan Pak Seno menjabat, ya, kita melakukan kuliah lapangan ke PLT Bengkayang, ya. Jadi ini ada dokumentasinya, link YouTube. Kalau nanti ditekan pasti akan. Jadi kalian bisa melihat apa sih kegiatan kuliah lapangan kita di PLT Bengkayang, ya. Ini dokumentasinya. Kemudian yang kedua yang bulan lalu, ya, beberapa bulan lalu kita lakukan, yaitu kita melaksanakan kunjungan industri. Itu ada di 2 posisi, ya. Yang pertama di Global Mandiri Glove Industry, ya, di Sungai Raya Dalam. Yang satu lagi di PLTN UP3B. Oh, ini potong, ya. Coba saya itu dulu. Oh, gini aja. Bisa potong. Oke, ya. Ini karena layarnya ini agak spesial, ya. Kita komputernya besar, ya, jadi mungkin dia terpotong. Tapi ini kelihatan, ya. Ini di kuliah lapangan di 2 posisi di tempat, satu di industri, satu di PLN, ya. Nah, selain itu kuliah umum. Nah, kuliah umum ini kita gaungkan dengan namanya TITOX. TITOX itu Teknik Elektro Talks, ya. Yang pertama yang kita laksanakan yaitu pernah melaksanakan kegiatan dengan tema transisi energi bersih, ya.
ini kita laksanakan dengan sistem hybrid, yaitu sistem offline dan online, diikuti oleh semua mahasiswa atau pendidik atau dosen-dosen atau industri yang bergabung dalam 4P. Jadi ini nasional sifatnya ya. Nah, selanjutnya ada lagi TED Talks 2 ya. Ini berhubungan dengan sistem kelistrikan dan pemodisan udara pada bangunan. Ini sama sistemnya ya yang kami lakukan. Kemudian ketiga ada Power Problem Solution. Ya, ini kegiatan TED Talks yang ketiga. Kemudian selanjutnya adalah TED Talks 4 ya. Ini kuliah umum ya, General Series Lecture. Kemudian ini dilaksanakan di ini tentang ini saya live begitu ya. Jadi kuliah umum teknik elektro yang berbicara adalah Mitsubishi Electric Indonesia, MEIN ya. Nah, yang lainnya, yang keenam adalah yang berhubungan dengan sertifikasi kompetensi ya untuk persiapan kerja. Ini kemudian selain itu kalau yang lainnya ya, yang akan datang itu yang sebentar lagi itu akan kita lakukan di ruangan sini ya. Itu nanti tanggal 26 ya. Saya harapkan nanti keaktifan atau peran serta kalian juga untuk ikut serta ya. Nah, selanjutnya ada lagi pelatihan dan uji kompetensi skema peralatan elektronik berbasis PLC. Ini juga sudah kita pernah lakukan ya. Kemudian untuk web, ini perlu kalian ketahui, kita di jurusan punya web. Kalau di fakultas ada web teknik Untan. Kalau jurusan Electrical Engineering ya, untan.ac.id. Kemudian untuk yang elektro, yang S1-nya ini elektro.teknik. Oke ya. Itu yang berhubungan dengan hal-hal yang menjadi rutinitas kami di teknik elektro, melaksanakan kegiatan kuliah lapangan dan kuliah umum. Nah, kemudian yang akan saya jelaskan tentang kurikulum. Oke, di sini ada kurikulum. Kita mulai dari semester 1 karena kalian ada berada di semester 1. Ya. Di semester 1 itu mata kuliahnya itu nanti akan diinputkan otomatis oleh operator siaran fakultas ya. Jadi kalau ada yang di grup maba nanya kok belum diupload, nanti serentak ya. Setelah pendaftaran mandiri sudah masukin data. Nah, kemudian juga ini ada informasi ya untuk maba ya dari akademik. Jadi mahasiswa baru wajib mengumpulkan berkas pendaftaran ke akademik jika LRS tidak akan diinputkan. Ya, kalau tidak nanti tidak bisa diinputkan. Jadi tolong kalian nanti menyerahkan berkas pada saat sudah ada waktu ya. Nah, di semester 1 yang perlu kita informasikan, kurikulum ini ada di panduan fakultas. Nanti silakan di-download ya. Di semester 1 itu ada mata kuliah yang sifatnya paket. Jadi semua mendapatkan mata kuliah yang sama. Ya, otomatis nanti kalian harus lihat kelas kalian ada di mana. Jangan sampai nanti salah kelas. Oleh itu tadi saya sudah berikan informasi tentang denah ruangan, ya. Nah, mata kuliahnya ada pendidikan agama, ada Pancasila, ada matematika 1, fisika dasar 1, elektrokimia, bahasa Inggris, pengantar elektroteknik, algoritma dan pemrograman, dan praktikum 1. Praktikum 1 itu apa? Ya, praktikum 1 itu berhubungan dengan nih ya, praktikum 1. Praktikum 1 itu berhubungan dengan mata kuliah fisika dasar 1 dan algoritma pemrograman. Nah, di kegiatan praktikum ini ada 2 mata kuliah. Jadi berarti mata kuliah yang tadi ada fisika dasar 1 dan praktikum dan mata kuliah algoritma pemrograman ini dibarengi dengan kegiatan praktikum. Kegiatan praktikum fisika dasar 1 itu biasanya sudah dilaksanakan pada awal-awal semester. Jadi dia bertahap.
Ya, durasinya itu setiap minggu ada praktikum. Ya, per kelompok, biasanya dibagi per kelompok. Sama seperti itu. Nah, oleh karena itu, tolong kalian perhatikan baik-baik, jangan sampai kalian gagal praktikum. Praktikum itu memiliki nilai 1 SKS. 1 SKS, tapi dia tergantung dari praktikum fisika dasar 1 dan praktikum algoritma dan pemrograman. Sifatnya terpisah ya dengan mata kuliah. Nah, kalau kalian nanti mendapatkan nilai bagus, nanti ada yang disebut sebagai IP semester. IP semester itu didapatkan di mana? IP semester itu didapatkan setiap semester. Ya. Kemudian ada yang disebut sebagai IPK. IPK itu adalah IP kumulatif, diambil dari satu semester 1 sampai semester terakhir yang lulus. Kalau IP semester itu dihitung berdasarkan rencana studi kalian, E pun dihitung. E itu tidak lulus. Kalau tidak lulus berarti dia menjadi pembagi, sehingga nanti IP kalian sangat kecil. Kalau IP kita semakin kecil, maka kita tidak bisa mengambil lebih banyak. Gitu ya. Jadi mahasiswa itu nanti akan bisa mengambil 12 SKS saja, 15 SKS saja, 18 SKS saja, 21 SKS saja, sampai 24 SKS. Nanti di mana kalian ketahui? Kalian ketahui nanti di sistem, ya, di sistem aplikasi Syakar. Pada waktu kalian melihat IPK kalian, IP semesternya, kalian bisa tahu, oh saya bisa maksimal mengambil sekian. Sebisa mungkin pada waktu kalian memiliki kesempatan mengambil SKS banyak, ambil sebanyak mungkin supaya bisa cepat selesai. Itu ya. Nah, supaya bisa ambil SKS lebih banyak, maka harus lulus minimal dapat B. Kalau B itu nilainya 3. Ya. Jadi sistem penilaian itu ada A, B plus, B, C plus, C, D plus, D, E. Ya. A itu pengalinya 4, B plus pengalinya 3,5, B pengalinya 3, dan seterusnya. Ya, turun ke bawah terus. Nah, itu untuk mata kuliah. Nanti kalau kalian berkonsultasi selain dengan saya sebagai kaprodi, nanti juga kalian akan mendapatkan dosen pembimbing akademik atau dosen PA. Dengan dosen PA, kalian wajib berkonsultasi untuk menentukan strategi perkuliahan di semester yang akan datang. Atau kalian bisa juga berhubungan atau menanyakan tentang kira-kira Pak, saya bisa mengambil mata kuliah atasnya apa? Boleh. Atau juga bisa berkonsultasi dengan saya. Gitu ya. Nah, mata kuliah semester 2 ini, yang ini mata kuliah semester 2 ini semuanya datanya ada di bisa di-download ya di panduan fakultas. Mata kuliah ini semuanya bisa di-download. Ini mata kuliah yang perlu saya jelaskan adalah di teknik elektro kita mata kuliahnya sama sampai semester 4. 1 sampai 4 semester itu sama. Ya. Tapi nanti di semester 5 sampai 8 mata kuliahnya bisa beda-beda. Itu yang kita sebut sebagai konsentrasi. Ya. Nah, kemudian ini berhubungan dengan SKS. Kalau kalian bisa mengambil 24 SKS di semester 2, berarti kalian akan mengambil semua mata kuliah wajib yang ada di semester 2 dan menambah di semester apa? Di semester genap. Berarti kalian bisa memilih mata kuliah yang tidak bentrok, yang bukan prasyarat yang ada di semester 4. Jadi mengambilnya ke atas genap dengan genap, ganjil dengan ganjil. Demikian juga kalau kalian misalnya tidak lulus atau ingin memperbaiki nilai, mengulangnya di semester genap dengan genap, ganjil dengan ganjil. Ya, seperti ini. Jadi misalnya saya mau mengambil mata kuliah ke atas, misalnya IKD karena bukan prasyarat. Saya ingin mengambil mata kuliah metode numerik karena bukan prasyarat. Saya ingin mengambil mata kuliah metode penelitian dan teknologi karena bukan prasyarat. Seperti itu ya. Jadi mata kuliah prasyarat itu lebih mudah diambil di atas dibandingkan mata kuliah prasyarat. Prasyarat itu adalah wajib lulus di mata kuliah semester sebelumnya. Ya, nanti bisa berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademik. Ya. Nah, nanti di semester 5
ada dua pilihan, mau masuk TKK atau mau masuk TTL. Ya, TKK itu teknik kendali komunikasi, TTL itu teknik tenaga listrik. Ya, saya akan jelaskan dulu yang TKK. TKK itu mata kuliah 5 semester 5, 6 itu sama. Ya, jadi bagi mahasiswa yang mau ngambil bidang kendali, bagi mahasiswa yang mau ngambil bidang elektronika, bagi mahasiswa yang mau ngambil bidang telekomunikasi, itu mata kuliah sama. Mata kuliah semester 5 dan 6. Ya, tapi mata kuliah semester 7 dan 8 ya, itu beda. Ya, jadi bedanya di situ nanti. Jadi mata kuliahnya kalian bisa lihat ya. Di ini adalah untuk kendali. Jadi kalau yang mau ambil kendali berarti mata kuliah 7-8-nya ambil mata kuliah kendali. Itu ya. Jadi misalnya kalian ada di semester 5, kemudian ingin mengambil mata kuliah di atas. Kalau kalian di semester 5 memilih bidang TTL, berarti kalian ambil semester 7-nya TTL. Ya, kalau kalian mau mengambil elektronika, maka di mata kuliah semester 7 kalian pilih yang elektronika di semester 7 apa? Ya, kalau kalian mau mengambil bidang kendali, berarti kalian pilih mata kuliah semester 7 yang ini. Gitu ya. Nah, mata kuliah semester 8 itu juga boleh diambil kalau kalian berada di mata kuliah semester 6 atau mungkin juga di semester 4. Ya, jadi di semester 4 itu walaupun belum penjurusan kalian bisa memilih. Ya, tapi jangan main-main karena mata kuliah itu akan menjadi, ya, jangan ikut-ikutan kawan, itu akan menjadi ciri khas kalian nanti waktu selesai. Bagi mahasiswa yang mengambil kendali, nanti dia penelitiannya berhubungan dengan bidang kendali. Salah satunya adalah robotika. Ya. Bagi mahasiswa yang mengambil bidang tegangan tinggi, nah pilihnya adalah TTL. Bagi yang meneliti tentang trafo, ambil TTL. Bagi yang mahasiswa yang mau mengambil penelitian tentang analisis pembangkit misalnya, nah, ambil TTL. Itu ya. Nah, perhatikan baik-baik, jangan sampai salah memilih. Kemudian di semester 7 dan 8 ada yang kita sebut sebagai mata kuliah pilihan selain mata kuliah wajib. Nah, mata kuliah pilihan itu ada 2 digenap, 2 diganjil, kecuali Telkom. Ya, dia mata kuliahnya ada 10 SKS. Jadi ini kan 2 mata kuliah, masing-masing SKS-nya 4 dengan 4 berarti 8. Kalau Telkom bisa 2 dan 3 atau sebaliknya, ya. Karena mata kuliah pilihan itu banyak, jadi kalian boleh memilih. Dan saran saya kalau mau selesai cepat, jangan mengambil semua mata kuliah pilihan karena menghabiskan waktu. Pilih yang sesuai dengan apa yang akan kalian gunakan untuk penelitian. Ya. Nah, penelitian mahasiswa itu bisa dilakukan di awal. Dari sekarang kalian sudah ingin jadi apa, itu kalian sesuaikan saja. Ya. Nah, ini bidang telekomunikasi. Ini bidang elektronika, ya. Kemudian TTL sekarang ya. Jadi kalau kalian perhatikan ada yang kita sebut sebagai mata kuliah pilihan. Ini mata kuliah pilihan untuk TKK. Ini mata kuliah pilihan untuk TTL. Nah, mata kuliah TTL dari semester 1 sampai semester 8 sama. Apakah nanti dia akan pilih penelitian ke sistem distribusi? Apakah akan melakukan penelitian ke konversi, ya, listrik, kemudian atau mungkin ke tegangan tinggi, ya, mata kuliah sama. Jadi diambil dengan mata kuliah yang sama. Yang bedanya itu adalah bidang penelitian saja, gitu ya. Nah, silakan yang mau bertanya tentang kurikulum, ayo silakan. Ya, silakan yang mengambil mau pertanyaan tentang kurikulum. Ya, mungkin nanti bisa sambil jalan ya. Bisa sambil jalan, kalian bisa banyak bereksplor diri. Nah, tentu itu mata kuliah ya. Nah, kemudian
yang tidak kalah penting itu adalah ada 2 kartu konsultasi yang wajib kalian miliki di semester awal sampai akhir. Apa itu? Yang pertama adalah kartu peserta seminar online tugas akhir. Ya. Nah, di sini kalian wajib mengikuti kegiatan seminar yang dilaksanakan oleh mahasiswa senior yang sedang atau akan melaksanakan skripsi. Ya, wajib hadir. Nanti silakan ditulis dulunya siapa mahasiswanya, tanggal berapa seminarnya. Nah, nanti minta tanda tangan dosen pembimbing utamanya. Ya, jangan lupa dituliskan nama dan NIK kalian. Nah, kemudian nanti kalau sudah penuh, ya, ini menjadi syarat kalian untuk mengikuti seminar tugas akhir. Misalnya kalian nanti di semester akhir mau ngajukan seminar, tapi ternyata kalian kartunya masih kurang, maka kalian tertunda. Oleh karena itu, supaya tidak tertunda dan mempunyai waktu lebih banyak, anggaplah 3 tahun mencari atau mengikuti kegiatan seminar, maka silakan ya. Kartu ini paling minimal terisi 8 kali. Jadi kalau kalian hilang tidak tergantikan. Hati-hati. Jadi betul-betul kartunya nanti dicetak di kertas karton warna biru, ya. Kemudian nanti dibawa setiap mau mengikuti seminar. Oke ya. Nah, satu lagi kerja praktek. Kerja praktek sama prinsipnya. Kalian wajib mengikuti seminar kerja praktek abang-abang kakak-kakak kalian nanti. Ya, tuliskan nama judul seminarnya apa, siapa yang berbicara di depan, tanggal seminar dan tanda tangan dosen pembimbingnya. Nah, ini juga memiliki apa nih? Ini juga memiliki kewajiban. Kalau kalian mau kerja praktek kemudian mau seminar, tapi kartunya belum terisi dengan syarat minimal 8 kali, maka kalian belum boleh seminar. Wajib mengikuti dulu seminar kawannya yang lain, ya, atau mahasiswa lain. Nah, nanti waktu mau seminar baru ditantangani kalau KP oleh saya sebagai Kaprodi. Kalau untuk sidang sarjana adalah Kajur, ya, ketua jurusan. Gitu ya. Nah, nanti ini bisa sambil jalan ya. Untuk dapat kartu ini boleh nanti bertanya ke staf jurusan Kak Yanti di jurusan Teknik Elektro ya. Oke ya. Oke, saya kira itu saja untuk kurikulum. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Ayo silakan, jangan malu-malu. Ayo, ya. Berarti yang seminar ini gambaran kita apa yang depannya buat apa skripsi? Seminar apa tuh? Seminar skripsi, ya. Kita lihat. Betul. Kalau kalian masih junior, anggaplah ya, kemudian kalian mengikuti seminar skripsi abang senior, otomatis kalian jadi tahu bagaimana mempresentasikan materi seminar, ya. Apa yang menjadi topik mereka, apa yang dibawakan. Nah, kalian jadi terpikir, terbuka wawasan, gitu ya. Jadi tujuannya itu bukan cuma duduk terus kemudian tertunduk dan merenung. Artinya tidak memperhatikan, karena kalian nanti diminta untuk tanya jawab, ya, bertanya apa sih yang bisa. Jadi pertanyaan itu bisa membantu menyelesaikan masalah atau juga bisa menambahkan ide baru, ya, ide baru. Silakan. Nah, ini sebetulnya sama ya. KP itu apa sih? Kalau kerja praktek itu adalah melaksanakan kegiatan kerja praktek di suatu perusahaan atau instansi. Ya, misalnya kalian kerja praktek di Indosat misalnya, ya. Kemudian di sana melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin yang dilaksanakan di sana, atau mungkin kalian melaksanakan kegiatan di PLN misalnya, ya. Jadi banyak sekali mahasiswa melaksanakan kegiatan-kegiatan kerja praktek yang ada yang di dalam atau di kota Pontianak, ada juga di luar, artinya di kabupaten lain, ya. Nah, pelaksanaan kerja praktek dibagi menjadi 3. Ada yang kerja praktek setiap semester,
Tapi ada lagi yang kerja prakteknya kerja praktek liburan. Kerja praktek liburan itu adalah jeda antara kuliah dan perkuliahan dengan waktu yang lebih lama. Biasanya di semester ini ya, di semester ini banyak abang-abang kalian yang sedang melaksanakan kerja praktek. Jadi dipakai untuk hal yang bermanfaat, gitu ya. Biasanya selama 2 bulan kerja praktek. Oke, ada lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Anisha Disaneswari. Saya ingin bertanya, apakah kalau nilainya C itu masih ada semester pendek, boleh mengulang di semester pendek, dan apakah masih ada semester pendek? Ya, terima kasih. Semester pendek itu sifatnya idealis. Jadi kalau dipandang perlu dibuka. Tapi kalau tidak, maka harus diulang di semester yang lain, gitu ya. Nah, kalau kita mau kumlot itu prestasi tertinggi, ya. Tidak boleh ada C. Di mana? Tidak boleh ada C di mata kuliah kita. IPK-nya berapa? IPK-nya 3,5 di atas itu, ya, 3,5. Tidak boleh ada C. Nah, oleh karena itu, kalau kalian mau mengulang C itu diutamakan. Tapi lebih diutamakan lagi ngulang yang E atau ngulang yang D, ya, seperti itu ya. Jadi kalau dalam rentang waktu perkuliahan semakin banyak kita mengambil, tapi kita juga harus hati-hati. Banyak ngambil tapi kalian tidak mampu, maka itu juga menjadi hal yang membuat IPK kalian drop. Ya, harus dibarengi juga dengan kerja keras yang lebih banyak gitu, ya, lebih semangat. Karena nanti kalian dalam kondisi konteks yang akan datang sudah di semester akhir semuanya ya, itu satu persatu kawan-kawan kalian akan selesai. Nanti ada ya waktunya di semester 4 ada evaluasi. Untuk apa tuh? Evaluasi SKS dan IP. Kalau di semester 4 dia SKS-nya kurang dari 45 SKS dan IP kurang dari 2,5, dia drop out. Jadi DO itu sudah dilakukan di semester keempat. Semester berapa lagi? Semester 8. Semester 8 juga sama seperti itu, ya. Nanti ada lagi semester 7, bukan semester 7, semester 14. Tapi biasanya itu sudah kita lakukan di 1 tahun terakhir, ya, evaluasi. Jadi tolong perhatikan baik-baik, jangan sampai kalian masuk dalam kelompok mahasiswa-mahasiswa yang terevaluasi. Supaya terhindar dari kelompok seperti itu, maka kalau ragu untuk menentukan mata kuliah yang akan diambil di semester depan, silakan berkonsultasi dulu sebelum input list, ya, input KRS, gitu ya. Konsultasinya itu sebetulnya berjalan waktu. Itu gunanya dosen pembimbing akademik. Dosen pembimbing akademik itu kalau di sekolah menengah itu sama seperti dosen wali, gitu ya. Oke. Semua mahasiswa nanti akan mendapatkan dosen pembimbing akademik masing-masing yang nanti akan membagi di akademik. Ya, bisa juga seperti itu ya. Nanti di Syakat Cloud itu ada pilihan atau feature konsultasi dengan dosen PA-nya juga bisa, ya, menanyakan. Jadi jangan langsung input saja, nanti ada yang terlupa. Nah, yang perlu hati-hati lagi adalah jangan sampai nanti pada waktu kalian di semester akhir baru tahu ada mata kuliah yang tertinggal, ya, itu lebih bahaya. Misal ini pernah kejadian, mahasiswanya mau sidang sarjana, ternyata mata kuliah Pancasila belum pernah ambil. Ya, itu disebabkan oleh perubahan kurikulum waktu itu. Perubahan kurikulum. Jadi masuk akal kenapa dia lupa. Ada lagi mengambil mata kuliah 2 kali. Ya,
udah ngambil dulu namanya karena ada perubahan kurikulum ya. Dan nanti kalau kalian itu sama yang sekarang kan belum ada perubahan kurikulum, jadi masih aman ya seperti itu. Ada lagi? Yang belakang dulu silakan. Izin tanya Pak, ini kan perkuliahan sebentar lagi mulai ya Pak. Nah sementara ada beberapa dari kami ini belum ada yang dapat dosen PA, itu gimana ya Pak? Dosen PA belum ditentukan, ya. Ya, nanti pada waktu impor KRS oleh akademik nanti langsung dibagi, ya, akan dibagi. Kalian karena nanti mungkin kalian akan berkonsultasi nanti di waktu semester 2, mulai masuk semester 2, ya. Tapi nanti dalam perkuliahan kalian sudah tahu nanti, oh PA saya apa, ya. Nanti kalian akan tahu. Yang depan silakan. Pak izin bertanya Pak tentang seminar itu dikerjakan dari semester 1 atau dari semester berapa Pak? Dan gimana kita dapat infonya? Kan diisi kan ada 10 kan? Oh, mengikuti. Mengikuti. Kalau melaksanakan seminar berarti kalian mau skripsi ya. Kalau mau mengikuti skripsi biasanya nanti akan kita share di grup angkatan. Ya, kita akan share di grup angkatan. Jadi yang KP ada undangan untuk mengikuti seminar KP. Yang mau skripsi ada undangan untuk melaksanakan seminar TA atau skripsi. Seperti itu ya, itu ada yang diumumkan. Oke, yang lain tadi? Ada yang menanyakan? Ya, silakan. Mau tanya Pak ya, untuk tadi itu kan ya ada pengisian mengikuti seminar tuh ada Pak dosen pembimbing. Nah itu dosen pembimbing yang sedang melakukan seminar atau dosen pembimbing kita ya Pak? Dosen pembimbing, kalau yang ini nanti diisi oleh dosen pembimbing kerja prakteknya, ya. Karena nanti kalau kamu melaksanakan kerja praktek, ada dosen pembimbing kerja praktek, ya. Kalau waktu nanti kita skripsi, ada disebut sebagai dosen pembimbing skripsi. Itu nanti, ini kosongin aja dulu, ya. Yang perlu diisi adalah nama, NIM, kemudian ikuti kegiatan seminar dan ditandatangani. Sekali lagi ya. Jangan memalsukan, jangan mau dititipkan. Kalau kalian ketahuan memasukkan tanda tangan dosen, kalian akan dikeluarkan. Ya, jadi ancamannya kuat. Ya, jadi jangan sampai sekali-sekali nitip juga sama. Ya, nanti dosen itu nanya, ini siapa punya nih? Ya, jadi tahan, jangan dikasihkan. Hati-hati ya, jangan. Jadi lakukan hal yang bersifat positif, jangan melakukan hal yang sifatnya negatif. Ya, yang positif pasti memilih betul, ya. Kalau negatif berarti ada sesuatu yang dicurangi, ya, seperti itu. Ada lagi? Kalau enggak saya akan kembalikan ke Pak Seno. Pertanyaan, saya lumayan tertarik dengan rencana Sulawesi. Itu ada jurusan khusus enggak? Seperti kendali atau yang lain-lain yang spesialnya pembuatan itu? Ya, kalau di perkuliahan berhubungan dengan IoT, kecerdasan buatan itu masuknya di kendali. Ya, bidang robotik kendali. Oke, yang lainnya? Pak, tadi kan mata kuliahnya itu ada 9 kan di semester 1. Itu wajib diambil semua atau kita pilih misalnya 2 atau 1? Semester 1 paket. Paket wajib sampai yang kurang-kurang. Oh, mana? Langsung semua. Oke, saya kira kita batasi karena masih lebih cepat supaya masih diberikan. Untuk kuis saya persilahkan mungkin nanti dari pertanyaan terkait yang dijelaskan Pak Elang ya. Mungkin dari Pak Prof Budi sudah. Mungkin 1 dari Pak Purwo, 1 dari Pak Elang. Karena sumber besarnya 3. Oke, nanti ada yang singkat sekaligus 3 gitu ya. Oke, silakan dari Pak Purwo dulu. Pertanyaannya silakan Pak. Nanti kalau ini pertanyaannya aja ya. Ada sulit Pak supaya jangan sembuh Pak. Tunjuk tangan Pak. Ya. Kalau pertanyaannya ada sulit mungkin 1-2 yang tunjuk tangan. Ya. Oke, silakan Pak Purwo.
Oke, ya, coba dengarkan. Kalau saya pertanyaannya duluan. Siapa cepat dia dapat. Tolong bantu ya bapak-bapak, ibu-ibu, tolong bantu. Ya. Ya, boleh tolong lihat siapa cepat dia dapat. Siapa nama Diklat Fakultas Teknik? Ya. Ini kan. Jangan baca. Jangan baca. Ganti. Coba. Selamat Widodo. Oke. Ya, betul lah. Ya, saya juga yang kalah. Oke. Selamat. Langsung palang yang kedua. Selamat kepada Claudius Seda Alvaro. Pertanyaan saya berhubungan dengan kurikulum. Ya. Sebutkan nama mata kuliah yang masuk dalam praktikum 1. Yang belakang. Ya, betul, ya kamu. Sebutkan nama dulu. Sebutkan nama dan ini. Salah. Tadi depannya. Ya. Depannya. Depannya, kamu tadi, ya. Jangan lihat lagi. Ya. Sebutkan nama dulu. Nama dan ini. Ya. Jessica dasar satu sama Muhammad. Ya, betul. Satu. Nah ini sebelah-sebelahan. Nah, sebelah-sebelahan. Ya. Maju. Tadi yang ini plastiknya. Oh, baru sini semua ya. Nah, saya minta Prof. Rudi untuk dapat Merdeka 1. Maju depan ya, Pak. Sana. Tadi yang pertama siapa? Saya. Kalau nanti saya lah. Ya, tepuk tangan. Ya, tepuk tangan. Ya, berdiri. 1, 2, 3. Yang sudah enggak? Coba Ke bawah. Coba sini. Di sini. Ini pertanyaan sangat cepat. Tidak boleh mikir. Sini. Ngadep sana. Sini. Ya. Oke, ngadep sana. Tidak boleh main ke bawah ya. Sebutkan hanya 1 kali percobaan. Nomor induk mahasiswa kalian dari ini. D10 21 24 10 77. Oke, ini. Salah. Ini. Oke, 2 dapat 1 2. Paling bingung. Ya. Bingung saya tadi yang ini. Ya tadi sebelah sini dapat ya. Sudah ada sebelah sini ya. Ini sebelah sana. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Saya berdiri. Coba 1, 2, 3. Jadi berdiri. 1, 2, 3. Oh, pengen nih. Oke aja. Kesempatan terakhir. 1, 2, 3. Jangan menunjuk kawan. Diri sendiri. Mau berdiri diri. Usah. Kalau saya Pak, saya Pak. Kamu berdiri atau tidak? Sudah tergantung kawan.
Satu lagi ya? Ah itu ya, tadi oke, ini juga. Nah sini. Yang singkat Pak, yang gampang tapi ya. Sebutkan secara lengkap nama Kajur Teknik Elektro. Nama lengkap. Pak Elang. Gugur. Oke. Ada keju baru. Nah, kenalkan saya Kajurnya ya. Oke, sekarang yang tahu pertanyaan itu angkat tangan. Nah, sebelah sini ya. Ya. Kopi juga ya. Kalau nama lengkapnya, dengan gelarnya? Seno di penjahitan SP MC. Untuk SMJ ya. Sip. Terima kasih. Baiklah, karena waktu sudah dekat, saya minta kita tutup dengan berdoa. Saya minta Prof. Rudilai yang mungkin untuk jawabnya singkat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah wa bihamdihi ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika bil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. وجعل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وقوة قبل الموت ورحمة من الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار وقنا الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد.